Halo adik-adik, apa kabar dan teman-teman semua? Kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, di mana di video pertama saya sudah buat tentang verbal dan non-verbal. Bahwasanya dalam bahasa Inggris secara garis besar dibagi dua, yaitu verbal, kata kerja, dan non-verbal, bukan kata kerja. Nah, begini adik-adik, sebelum kita lanjutkan pelajaran ini atau topik berikutnya, saya sengaja mengulas kembali video yang pertama kemarin dan melanjutkannya sedikit. Supaya apa? Supaya tidak hilang sama sekali. Nah, perlu adik-adik tahu bahwa kalau kamu basicmu kuat di sini, di topik yang pertama ini, yakinlah topik berikutnya pasti lebih mudah. Saya ulang sekali lagi, pasti lebih enak untuk melanjutkan pelajarannya. Kenapa? Karena kamu akan semakin memahami perbedaan verbal dan non-verbal. Baik, adik-adik dan teman-teman semua, mari kita bahas kembali satu persatu. Kita lihat verbal adalah kata kerja, ya. Listen. Sekaligus kita mau menghafal kosakata baru ya. Bagi adik-adik yang pemula, listen, mendengar, speak, berbicara, stand, ya, stand, berdiri, sit, duduk, walk, berjalan, swim, berenang, jump, melompat, sing, bernyanyi, sweep, menyapu, see, melihat. I see you, saya lihat kamu. Nah, kembali kita ke contoh. Saya mendengar radio. Berarti kan kemarin masih ingat prinsipnya bahwa dalam verbal subjeknya ketemu langsung dengan kata kerja. Ingat itu. Nah, dalam hal ini dalam simple present tense, ya. Sehingga I listen to radio. Kami berenang di sungai. We swim in the river. Nah, itu sudah mulai panjang kan? Sudah mulai tambah kosakata baru. Pelan-pelan diulang dan diulang pasti bisa. Nah, itu dia. Sekarang kita lihat ke sebelah kiri. Verbal, non-verbal. Maaf. Subjek tambah to be. Kemarin untuk simple present tense saya sudah sampaikan to be ada 3, is, and are. Masih ingat nggak? I am, you are, we are, they mereka, are, she perempuan, is, he, is, it, is. Sekedar mengulang. Lalu kita lihat kembali di sini ada beberapa kosakata baru saya tambahkan. Ya, kita menghafal lagi non-verbal. Fat, gemuk. Thin, kurus. Curly, keriting. Bagian rambutnya keriting, ingat aja curly. White, putih. At home, di rumah. Quick, cepat. Slow, lambat. Policeman, ya, polisi. Nurse, perawat. Fan, kipas angin. Jadi ini adalah kelompok non-verbal. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas kembali khusus masing-masing ini satu persatu. Kita akan lebih detail lagi. Tapi untuk saat ini begini dulu. Sehingga contoh, Elizabeth di rumah. Ingat, kalau dalam non-verbal subjeknya tidak boleh ketemu langsung non-verbalnya. Dia butuh namanya to be. To be itu adalah kata bantu. Jadi dia harus dibantu. Nah, lihat Elizabeth di rumah. Elizabeth is at home. Karena Elizabeth adalah perempuan, sehingga dia adalah she. To be-nya pakai is. Jangan lupa adik-adik, John dan Mary gemuk. Nah, lihat, John dan Mary are fat. Lah, sir, kenapa pakai a?
Nah, kalau subjeknya sudah 2 orang ini. Kalau subjeknya lebih dari 1 orang, orang ketiga itu pakai are. Ya. Jadi John dan Mary are. Kalau subjeknya sudah lebih dari 1 orang, kita pakai are. Nah, sekarang yang saya inginkan dalam topik ini sebenarnya adalah hal pertama yang paling basic, bahwasanya kamu tuh sanggup bisa membedakan mana kalimat verbal, mana kalimat non-verbal. Kemarin saya janji ketika kalimat itu dicampur, sudah mampu belum membedakan verbal non-verbal. Contoh, mereka bernyanyi setiap hari. Ya, ini dilatih di rumah adik-adik. Maka yang pertama, kamu harus lihat kata sesudah subjek. Contoh, mereka bernyanyi. Oh, ada bernyanyi. Lalu kamu kelompokkan, apakah ini verbal atau non-verbal? Ya kan? Nomor 2, Mr. Brown seorang polisi. Lihat tuh, seorang polisi. Nomor 2, Mr. Brown seorang polisi. Maka yang perlu kamu tandai adalah seorang polisi. Apakah verbal atau non-verbal? Nomor 3, Mrs. K keriting. Oh, kata kuncinya keriting. Sudah bisa bedakan rumusnya. Nomor 4, adik-adik bisa lihat, kami berdiri bersama. Kata kuncinya adalah berdiri. Nah, jadi adik-adik sekali lagi saya tegaskan, karena ini adalah fondasi dasar, maka saya harus ulang kembali serta diingatkan kembali. Dan untuk yang terakhir sekali saya ingatkan bahwa dalam kalimat kita membuat kalimat verbal, berarti masih sama dengan bahasa Indonesia. Subjeknya ketemu dengan kata kerjanya. So, udah dong. Nih ada semua contohnya. Dalam non-verbal, dia nggak boleh langsung ketemu. Contoh, saya gemuk. Lalu, gampang kan? I fat. Nah, ini salah adik-adik. Ya kalau ngomong boleh lah, orang ngerti ya benar. Tapi dalam struktur nggak bisa. Yang kedua, kamu makan, contohnya. Oh, kita buat you are eat. Salah lagi. Nah, kamu harus mampu membedakannya. Harusnya apa? Saya gemuk, I am fat. Kenapa? Gemuk non-verbal. Kamu makan, you eat. Kenapa? Makan kata kerja. Nah, saya pikir tidak banyak untuk video kali ini adik-adik. Kamu boleh latihkan di rumah ini. Nanti kamu bisa isi di kolom komen. Kita bisa diskusi sama-sama. Kembali saya ingatkan, intinya adalah mampu membedakan verbal dan non-verbal. Saya tahu pemula itu susah. Saya percayalah ketekunan pada akhirnya akan mengalahkan kepintaran. So, nonton terus dan jangan lupa kalau video ini bermanfaat, silakan like, subscribe dan juga bagikan kepada orang lain. Ingat, kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain dengan berbagi. Oke, God bless, semangat.